Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Kalian masih semangat kan untuk menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang penulisan judul yang baik dan benar. Judul biasa kita jumpai pada berbagai hal, yakni buku ataupun yang lainnya. Di samping itu, judul juga merupakan daya tarik atau pikat terhadap orang-orang yang hendak membaca sebuah buku maupun bacaan. Nah, di samping pada tugas-tugas sekolah, judul juga bisa bermanfaat atau bakal kamu gunakan ketika kamu terjun langsung di dunia masyarakat. Misalkan saja pada saat kamu bergabung di Karang Taruna di desa kamu masing-masing. Nah, judul juga biasa kamu akan gunakan ketika kamu hendak mengajukan sebuah proposal, kegiatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kamu harus atau perlu mengetahui teknik-teknik ataupun syarat-syarat penulisan judul yang baik dan benar. Nah, sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan materinya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen. Berikut ketentuan-ketentuan penulisan judul yang baik dan benar. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Nah, jadi judul itu harus diawali dengan huruf kapital, semua judul. Kemudian baru huruf kedua dan berikutnya dalam setiap kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada unsur kata ulang sempurna. Contohnya, misalkan saja kata anak-anak. Nah, huruf A pada setiap kata anak-anak itu menggunakan huruf kapital karena itu merupakan salah satu jenis kata ulang sempurna. Kemudian contoh yang lain, bangsa-bangsa. Semuanya ditulis dengan huruf kapital semua ya, huruf awal atau huruf B pada setiap kata bangsa-bangsa. Adapun kata ulang yang lain yaitu kata ulang yang berubah bunyi, contohnya sayur, mayur, dan lauk pauk, itu tidak perlu kamu tulis dengan huruf kapital semua. Cukup huruf pertama pada kata awal saja yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang lainnya adalah kata ulang yang berimbuhan. Nah, jika kamu menemukan sebuah judul kemudian ada kata ulang yang berimbuhan, itu tidak perlu kamu tulis dengan huruf kapital semua. Cukup huruf pertama di awal kata saja yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh, misalkan ada kata berjalan-jalan. Nah, huruf B pada kata berjalan-jalan itu ditulis dengan huruf kapital, sisanya ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai pada kata tugas yang tidak terletak di awal. Nah, kata tugas itu seperti apa saja? Misalkan saja kata di, ke, dari, dan yang. Nah, jika kata tugas tersebut diletakkan pada awal judul, maka huruf pertamanya besar atau kapital. Tetapi jika kata tugas tersebut tidak terletak di awal judul, maka penulisannya dengan huruf kecil. Contoh, misalkan saja seperti ini. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, judul buku yang sudah dibaca oleh saya adalah Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kata dari itu merupakan salah satu dari kata tugas, tetapi huruf D-nya ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena kata dari atau kata tugas tersebut terletak pada awal judul, sehingga harus ditulis dengan huruf kapital.
Berbeda atau lain halnya dengan kata ke pada judul tersebut ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena ke tersebut tidak terletak di awal judul. Contoh yang lain, misalkan saja tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Di situ ada judul Bahasa dan Sastra. Kata dan tersebut ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena balik lagi ke poin ketiga, yakni kata tugasnya tidak terletak di awal judul sehingga harus ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya yang terakhir, sebuah judul itu tidak diakhiri dengan tanda baca apapun ataupun misalkan saja tanda baca titik. Nah, itu dia ketentuan-ketentuan dalam penulisan sebuah judul yang baik dan benar. Nah, kita coba untuk menganalisis sebuah soal lomba kompetensi SMK se-Indonesia. Jelas sekali di situ sudah salah judulnya. Kita mulai analisis dari option yang E. Option yang E itu salah. Salahnya ada di mana? Ada pada kata SMK. Nah, kenapa SMK salah? Harusnya SMK ditulis dengan huruf kapital semua. Kenapa? Seperti video yang sudah pernah Bu Evi bahas kemarin, bahwa singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan, ketatanegaraan maupun pendidikan itu ditulis dengan huruf kapital semua. Kemudian kesalahan yang kedua adalah di situ diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya yang D. Yang D juga salah. Ini kesalahannya ada 3 ya. Yang pertama adalah penulisan SMK, kemudian yang kedua adalah se-Indonesia. Nah, kenapa se-Indonesia salah? Karena harusnya kata se itu harus diberi tanda hubung kemudian digabung dengan kata Indonesia. Kenapa demikian? Karena se itu jika diikuti dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital seperti kata geografi dan sebagainya, maka ditulis serangkai. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu ditulis dengan huruf kapital karena dia merupakan nama geografis. Kemudian kesalahan yang terakhir di situ juga dia diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya beralih ke option yang C. Option yang C juga salah. Ya, salahnya di mana? Di situ huruf S pada kata se ya, itu harusnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian Indonesianya di situ ditulis dengan huruf kecil juga, harusnya ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya untuk option yang B. Option yang B itu hampir mendekati tetapi masih tetap salah juga. Salahnya hanya ada 1, yaitu pada kata se, harusnya huruf S-nya ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang benar adalah yang A. Kita cermati, lomba L-nya besar, kompetensi K-nya kapital, SMK semuanya ditulis dengan huruf kapital karena tadi sudah saya bahas. Kemudian se-nya tetap ditulis dengan huruf kecil karena mau ditulis serangkai dengan nama geografis Indonesia dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Contoh soal berikutnya. Di situ ada seseorang yang hendak membuat judul penelitian kurang lebih manfaat pepaya Jepang untuk peningkatan stamina ayam buras. Nah, kira-kira penulisan judul yang benar yang mana ya? Kita analisis mulai dari option yang E dulu. Yang E jelas salah semua, jadi tidak perlu kamu tulis huruf kapital semua, jadi itu sudah salah. Langsung kamu jangan pilih option yang E. Kemudian kita lihat yang D. Yang D itu ada yang salah
ya. Kamu tahu letak kesalahannya di mana? Semuanya ditulis dengan huruf kapital, huruf pertamanya. Jadi salah, harusnya kata untuk itu ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Tadi balik lagi ke ketentuan yang nomor 3 ya. Jadi kata tugas yang tidak terletak di awal ditulis dengan huruf kecil. Yang C juga salah. Di situ C diakhiri dengan tanda baca titik, kemudian juga huruf U pada kata untuknya juga ditulis dengan huruf kapital. Jadi salahnya ada 2. Kemudian yang B juga salah. Jadi huruf itu tidak perlu kamu tulis dengan atau dicetak dengan miring ya, kecuali pada saat kamu nanti mau menulis daftar pustaka baru dicetak miring. Jadi itu salah. Kemudian salah yang kedua adalah sama kata untuknya ya. Kata untuknya di situ harusnya ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, jadi yang benar adalah yang huruf A, yang option A. Manfaat M-nya kapital, pepaya P-nya kapital juga, Jepang juga kapital. Nah, untuk di situ untuknya ditulis dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Maka pada contoh soal yang kedua yang benar juga yang A. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang penulisan judul yang baik dan benar. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bu Evi doain biar dimudahkan dalam menggapai cita-cita kamu dan juga dimudahkan dalam proses belajar mengajar. Bu Evi akhiri video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Seperti biasa, jika kalian ada request tentang pembahasan soal maupun materi bahasa Indonesia lainnya, kalian bisa komen pada video di bawah ini dan juga bisa DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan di description. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.